itu tuh udah deket banget sama tenda kita. Azan maghrib, aku nggak ke Jo aja, ke siapapun tim aku saat itu. Kalau azan maghrib berhenti, aku selalu bilang berhenti. Memang tenda kita tuh udah kelihatan banget kayak di pintu. Ah tanggung katanya. Aku ngotot berhenti, aku bilang aku duduk. Dia jalan terus, ada pijakan gitu kan agak tinggi, jatuh. Tujuan utama aku menjadi pengacara itu justru dulu bukan menjadi pengacara sih. Dulu niatnya mau jadi jaksa. Sebab satu dan lain hal. Menjadi jaksa? Ngikutin? Enggak. Jangan. Dan sebab satu dan lain hal, ya sudahlah jadi pengacara gitu. Tapi waktu kamu pacaran sama si Jo, itu pernah gak sih dibilang, udahlah gak usah lah gitu? Atau dilarang-larang sama Jo? Oh, bilang gak usah jadi jaksa waktu itu. Aku bilang dia gak mau kalau kamu jadi jaksa. Aku mau jadi jaksa gitu kan. Terus aku mau ada tesnya, tapi nanti penempatannya di daerah gitu. Sekian tahun dan gini-gini lah pokoknya aku cerita. Gimana? Jangan deh gitu. Gak mau ditinggalin. Iya. Jo gak mau jauh-jauh ya? Jangan deh gitu, ya udah. Makanya sekarang banting setir juga ya. Jadi konten kreator. Jadi YouTuber juga. Lu jadi YouTuber ngikutin Jo atau gimana sih? Oh enggak, justru dulu gini. Awalnya ya, sebelum, kalau nggak salah Jo juga belum bikin konten saat itu. Aku sempat kepikiran, terus aku bilang gini, aku kayaknya karena beberapa temanku sih yang bilang, salah satunya adalah teman-teman dari pengacara juga. Lo kan suka jalan-jalan gitu, lo kan suka, aku suka bikin-bikin quotes gitu. Aku pedean orangnya di depan kamera gitu, narsis lah ya kan. Oh suka buat quotes kamu? Iya. Coba. Jangan dong. Quotes malam ini apa? Jangan. Quotes malam ini apa nih? Nanti ya di akhir. Oke. Ini yang kita ingat ya, harus pas ada quotesnya nih. Oke. Nah terus sampai mana tadi? Ya aku suka pasang-pasang quotes gitu di Instagram. Sampai teman ada yang request dong quotes ini dong kayak gitu-gitu. Nah terus temanku bilang, lu kenapa nggak dokumentasin aja setiap perjalanan lo gitu kan, atau kegiatan lo gitu. Awalnya gitu, kegiatan-kegiatan sidang apa segala macam kayak gitu. Lo masukin aja konten, jadiin YouTube gitu kan, masukin ke YouTube gitu. Terus sampai temen aku ada yang bilang kayak gini, gue siapin deh 5.000 subscriber. Wow, aku bilang, lo mau beli? Aku bilang jangan lah, aku bilang gitu. Enggak, karena dia memang temanku yang ngomong ini salah satu orang yang sangat berpengaruh di daerah gitu. Oh, jadi gitu. dia punya teman mungkin sekian puluh ribu temennya gitu. Hebat sekali ya. Iya, punya lumayan. masa sampai 5.000 gitu. Lu bikin lah kata dia kan. Gue mau dong dikenalin. Boleh. Gitu. Terus aku mulai kepikiran, aku cerita lah sama Jo. Gimana kalau kegiatan sehari-hari kita masukin ke YouTube aja gitu ya. Hitung-hitung dokumentasi lah gitu kan. Jadi nggak perlu menuhin memori handphone gitu awalnya. Oh, itu Jo belum jadi YouTuber dong? Seingat aku belum ya. Oh. Nah, seingat aku belum sih. Gua lupa dia. Mungkin. Seingatku belum karena memang kepikiran itu memang gimana ya? Ya, aku nggak punya teman-teman yang udah terjun di itu dunia YouTube gitu kan. Nah dari situ mulai aku bikin konten tapi nggak pernah aku upload. Nggak pernah diupload, ya udah, udahlah malu kayak gitu kan. Ya gitu. Sampai akhirnya aku ngelihat Jo gitu kan, oh boleh juga nih. Pansos. ngelihat kakak juga kan, oh boleh juga nih, kayaknya potensinya lebih besar gitu. Jadi enak mana? Enak jadi YouTuber atau jadi pengacara? Mohon maaf ini jadi YouTuber ya. Sebenarnya karena kita bisa ngejalanin hobi sambil gimana ya, cari cuan gitu loh. Iya, jadi kayak kita melakukan hobi kita dan kita dibayar gitu sih. Iya sih, gue juga setuju sih gitu. Lebih enak kayak gitu. Jadi udah kan karena dulu jujur aja ya, waktu gue kuliah kuliah ambil hukum kan. Betul. Kan waktu gue kenal Tika kan masih SMP iya. SMP. Gue ditanya nyokap, ambil jurusan apa? Hukum. Kenapa ambil itu? Mau jadi apa? Jadi pengacara. Jangan nanti kamu mati dibunuh. Ya memang aku nggak niatan untuk ke sana sih. Iya. Jadi lebih ke apa ya, kuliah itu sebagai peningkatan konsep berpikir, kemudian pengembangan hidup dan sebagainya. Ya, jadi akhirnya kamu sekarang terjun nih ke konten kreator. Nah, tapi kan kamu suka naik gunung juga tuh. Kamu sebenarnya suka naik gunung itu memang karena pacaran sama Jo atau sebelumnya suka naik gunung memang? Iya, banyak sekali yang bilang kalau aku nih naik gunung karena Jo, atau kita ketemu
di pendakian gitu. Jadi kita ini pacaran karena ketemu di pendakian gitu, di jalur kayak gitu. Banyak banget yang ngomong kayak gitu, tapi padahal faktanya nggak seperti itu gitu ya kan. Jadi aku senang naik gunung itu dari SMP kelas 2. Naik gunung pertama kali sama siapa? Sama teman-teman itu waktu Sama itu teman apa sama mantan? enggak pernah aku naik gunung sama pacar kecuali sama Jo. Wih, ada yang gede nih kepalanya nih. Beneran. Tuh, udah diakui tuh Jo. Iya benar. Kalau itu Tuh. benar. Karena Oke. dulu aku sampai yang gimana ya? Naik gunung tuh udah bukan hal yang aneh lagi gitu menurut aku, karena aku kan ambil eskulnya kan selain pramuka, aku juga ambil pencaksilat. Nah, kalau pencaksilat itu setiap ujian peningkatan sabuknya itu emang ujiannya di gunung, walaupun nggak di puncak gunung, tapi ya memang di gunung, kita dilepas di gunung gitu, kayak apa LDKS ya, ya kayak gitu, kita dilepas di gunung. Dari situ awalnya aku nggak mau banget, apaan sih kita bisa tidur enak di rumah gitu kan, kita bisa nyenyak gitu loh di rumah, nggak kotor-kotoran, nggak basah-basahan kayak gini gitu, nggak susah-susah banyak nyamuk segala macam gitu kan. Cuma abis dari situ justru aku kapan lagi naik gunung gitu. Nah mulailah SMP SMA tuh aku dalemin, terus pas SMA juga aku ambil eskulnya pramuka lagi, tapi Sakawana Bakti waktu itu. Sakawana Bakti itu kan memang kayak konservasi alam gitu kan. Balik lagi rajin lagi naik gunung segala macam gitu, sampai dikomplain berapa kali kan sama orang rumah juga, mau kapan berhenti gitu. Ya nanti kalau udah nggak ada temennya lagi naik gunung, berhenti kita naik gunung, aku bilang kan. Naik gunung hampir seminggu sekali itu. Pokoknya Sabtu terakhir sekolah itu kan, Sabtu setengah hari biasanya sekolah. Nah pulang sekolah tuh udah, jadi Sabtu tuh udah bawa carrier sekolah, udah bukan bawa ransel biasa lagi. Pulangnya Senin pagi, kalau enggak Minggu malam. Nggak sekolah dong lu? Senin pagi langsung ke sekolah, karena kita punya sekre. Bisa mandi di sana, bisa ganti baju segala macam di sana, bisa gitu. Gitu, sering banget kayak gitu. Dan akhirnya sempat skip tuh selama kuliah, awal-awal kuliah kita skip karena nggak ada temannya lagi. Teman-teman masing-masing sibuk sama kegiatannya kan, nggak punya teman naik gunung. Udah mulailah alat-alat pendakiannya diwarisin nih ke orang-orang yang masih rajin naik gunung. Aku udah nggak sempet. Aku pikir saat itu aku udah pensiun, walaupun masih baru beberapa doang gunung yang dinaikin gitu. Iseng-iseng teman lama aku ngajak, ayo deh naik gunung gitu kan. Wah boleh nih. Iseng-iseng aku ajak Jo, mau ikut nggak? Aku bilang. Itu di kampus kejadiannya. Berarti Jo waktu itu belum naik gunung dong? Belum pernah naik gunung. Aku hari apa waktu itu? Kalau nggak salah, aku hari Sabtu mau naik gunung gitu. Gunung mana? Gunung Gede. Wah, aku nggak tahu. Ternyata dia malah gimana ya? Antusiasnya lebih besar gitu, sampai beli-beli peralatan segala macam ya. Kalau salah. Oh belum. Itu kalau nggak salah. Enggak, berarti itu Jo pertama kalinya Jo naik gunung. Iya. Berarti lu dong aku yang ngajak. Aku jemput di kampus pakai motor. Ya? Penontonnya Jo. Ini yang ngajarin ini naik gunung Jo. Aduh, sempet bingung juga sih waktu itu Kak. Aku udah arahin nih kan, bawa sleeping bag ya, bawa matras segala macam. Oke, katanya kan. Wah pede nih. Aku pikir dia tahu gitu kan gimana pendakian. Naik pakai pantopel. Wush. Pakai jas nggak? Pakai jas enggak. Pakai kolor. Pakai boxer. Serius? Iya. Pakai boxer doang? Boxer rumah gitu tuh kan. Dia pikir mungkin gunung itu kayak pantai gitu ya? Tidak tahu. Begitu nyampe di camp area, aku tanya, kamu bawa matras? Enggak. Oke, good. Pakai matras aku bilang kan. Wih, baik banget. Aku mikirnya gini Kak, gimana ya? Bukan merasa lebih berpengalaman ya, tapi mungkin aku bukan adaptasi lagi gitu loh. Jadi aku mulai walaupun nggak banyak gitu, sedikit-sedikit aku tahu lah gimana caranya aku mengatasi rasa dingin aku gitu kan. Dan kebetulan. Dan kamu ajarin Jo gimana cara ngatasin dia? Enggak ajarin, enggak, ini pikirannya pasti udah kemana-mana. Kagak. Iya kan, aku lihat Jo kedinginan saat itu. Jadi aku kasih apa dia, yang kamu lakuin? aku kasih dia matras, aku pakai sleeping bagku. Wah menggigil anak ini kan. Nah, matras kan nggak ada selimutnya. Tapi kan? paling enggak dia enggak langsung ke tanah gitu loh. Enggak langsung ke ya. Mungkin dia pikir waktu itu gunung itu kayak kasur spring bed gitu ya. Udah aku buka, wah enggak bener nih. Ya udah aku buka sleeping bag aku, udah nih pakai aja gitu kan. Kamu mau makan enggak? Awalnya aku gitu, mau makan enggak? Kita ngopi yuk. Aku bilang, maksud aku biar gerak, biar Enggak, waktu itu sudah pacaran? Sudah pacaran. Saya pikir kok perhatian banget gitu. Udah pacaran.
Terus dia bilang enggak aku ngantuk, ya sudah pakai sleeping bag. Aku keluar akhirnya pakai sarung tangan, aku nyalain kompor, bikin kopi lah ya kan. Terus giniin tangan aku di kompor sampai nggak sadar ternyata si sarung tangan tuh udah kebakar. Oh ya? Saking dinginnya aku. Terus teman aku saya pikir saking nggak fokusnya sama Jo. enggak, dia udah tidur. Oh, Dia tidur nyenyak saat itu. Dia nggak tahu aku menggigil apa. Aku betul, cuma pakai betul. jaket Dia doang. bodo amat waktu itu ya. Oh, dia tidur. Aduh. Terus dalam hati aku, aduh kurang ajar, egois banget dia orang. Terus Sampai temen aku yang kasih tahu, Dede tangan lo kebakar. Oh iya gitu. Karena panas banget itu udah bener dingin banget dan aku udah mati rasa gitu. Jadi api di tangan tuh udah gak kerasa lagi. Oke. Terus Ya udah habis dari situ aku langsung kayak ingetin ke dia, lain kali kalau apa yang aku suruh bawa nggak ada ngomong, biar aku yang siapin gitu. Wih, maksudnya. oke. Jadi ya sekalian pesen juga ya buat teman-teman pendaki, jangan asal-asal mendaki gitu lah. Hal-hal yang kayak gitu tuh perlu banget, kayak matras, sleeping bag itu tuh tapi jangan. sekarang dia kayak pro banget ya Oh sih, iya, Jo. sekarang Pro alat-alatnya tuh justru lebih gimana gitu dia. Pokoknya dia Iya. lebih pro lah sekarang, jauh-jauh sekali. Tracking pole-nya ada, ya kan? Dia sekarang memperhatikan banget soal itu. Tapi kamera sekarang nggak lupa ya kalau Enggak. biasanya di gunung nggak pernah lihat pakai kamera dia kan? Enggak. Sekarang ada kameranya tuh sih. Sekarang ada kamera. Cuan. Luar biasa. Cuan. Gitu. Oke. Tapi kalau saya lihat kan apa ya? Suka ngonten bareng nih. Kadang juga sendiri. Iya. Itu kalau sendiri aman aja. Aman, alhamdulillah Nggak aman. minta ditemanin. Enggak. Berani. Karena pada dasarnya memang lebih senang jalan sendiri. Bebas. Iya ya. Nggak ada yang ganggu ya. Mumpung masih muda. Hati-hati nih Jo. Dengar tuh Jo. Mumpung masih muda. Enggak. Kamu beda berapa tahun sih sama si Jo? 2 tahun. Oh, Dua berarti Jo tahun. masih muda juga dong. Jangan masih muda. Aku memberikan kebebasan yang sangat bebas lah untuk dia. Aku ini aja kok dia. Tapi waktu pertama kali Jo memutuskan untuk jadi YouTuber, Aku support. Cuma awal-awal ya aku perempuan biasa, Kak. Jadi kayak oh aku gini ya gitu loh. Kayak banyak cewek-cewek genit lah apa gitu. Aduh aku gini ya. Tapi ya udah gitu, ya udah. sekarang ngerti lah ya. Yang penting cuannya masuk. Yang penting jangan lupa tiap bulan. Tapi katanya sekarang jadi manajernya Jo juga. Dibilang manajer sih sebenarnya enggak ya, karena kita nggak ada taken kontrak tuh. Nggak ada cuma taken. ya cuma Tapi kalau beberapa. semuanya orang mau hubungin Jo harus Iya, ketika. lewat aku. Ya sama aja. Kena pajak ya. Iya dong. Iya. Besar pajaknya. Tapi saya lihat channelnya sekarang gede loh Tika ya. Aku. Iya. Alhamdulillah. Luar biasa. Penontonnya Jo semua ya. 90%. Iya, kayaknya pasukan tiba-tiba banyak di Yoi. situ ya. Bener. Iya, di mana ada Tika sekarang ada pasukan tiba-tiba. Iya, bener. Tapi punya fans sendiri nggak sekarang? Belum ada sih. Sebutannya belum ada. Hah? Belum ada sampai sehari ini. Gimana nih Jo? Gua kasih nama deh. Panatika. Fanatika. Wey. Panatika. Jadi Fanatika. Iya. fansnya yang fanatik gitu Wey, loh. boleh, Jadi boleh. selalu nonton. Panatika. Oke. Fanatika. Boleh, Jadi boleh untuk ya untuk Boleh dipertimbangkan itu. subscriber yang selalu nonton gitu ya. Iya, Panatika gitu kan. Fans. Wow. Fans. Pasukan tiba-tiba versus pasukan Fanatika. Fanatika. Luar Boleh juga. Fanatika. Nanti kita bikin voting ya, voting Fanatika. Tapi Sobat Halu. Subhanallah. Tapi aku pengen tahu hal yang paling kamu nggak bisa lupain selama naik gunung sama Jo. Hal yang paling nggak bisa aku lupain. Selain yang momen pertama kali banget ya, sama waktu itu Jo cedera di Gunung Lawu. Cedera kenapa? Jatuh. Jadi gini loh Kak. Itu tuh udah deket banget sama tenda kita. Azan maghrib. Aku nggak ke Jo aja, ke siapapun tim aku saat itu. Kalau azan maghrib berhenti. Aku selalu bilang berhenti. Memang tenda kita tuh udah kelihatan banget kayak di pintu. Tanggung katanya. Aku ngotot berhenti. Aku bilang aku duduk. Dia jalan terus. Ada pijakan gitu kan agak tinggi. Jatuh di situ. Tangannya cedera. Itu sih. Aku kayak wow.
gitu, gimana sih aku habis ngomong kayak gitu. Jadi aku sendiri pun kayak ngerasa bersalah. Mungkin kalau aku nggak, ya udah aku diemin Nggak aja dia ngingetin jalan, gitu? mungkin ya udah jalan Ya, aja tapi kan mungkin memang gitu. saya kamu ngingetin ya. Tapi betul itu, gak kapok dia. Biar kapok ya. Tapi sekarang kalau azan berhenti deh. Berhenti, Duduk deh. berhenti, duduk. Tapi waktu itu patah sampai patah gitu. Geser aja sih engselnya. Oh, tuh syukur tangannya ya. Iya. Kalau kakinya, Wah itu nggak tahu lagi aduh aku. gimana nandu itu. Karena kan kalau naik gunung kan jarang ada penandu gitu kan. Jarang, apalagi saat itu malam. Ya, akhirnya kita turun Ya, malam. kalau kayak macam di Gunung Ijen mah ada. Bayar itu sekitar 1,2 juta atau berapa gitu. Mahal Itu ya. di mahal. Lu bayangkan naik gunung loh ditandu kayak naik gerobak gitu. Iya. Itu ada di Ijen. Kan sempat ada viral itu kan yang Iya. bilang, wah nggak menghargai yang naik gitu Iya, kan tua-tua. Itu Padahal memang itu cari kerjaannya uang. itu cari duit. Bener. Coba kalau nggak ada yang naik, dia dapat duit makan dari mana Iya coba? betul. Ya kan? Heeh. Luar biasa. Makasih banyak loh Tik. Sama-sama. Udah mau datang ke sini Iya. ngobrol-ngobrol. Nanti kapan-kapan kalau kita undang lagi boleh ya datang ya. Siap. Siap. Rekening udah diambil ya. Ya udahlah. Oke. Pokoknya sehat-sehat terus Tik ya. Iya oke Kak. Sehat-sehat selalu.